Bab 043. Ih jorok, kau bisa membuat pelanggan di rumah makan ini melarikan diri Zahra, kata Ustadz Aska pada Zahra. Zahra mengedarkan pandangannya. Ternyata benar, orang-orang menatapnya horor dengan tingkahnya yang membuat orang-orang hilang selera makan. Zahra menyengir pada suaminya. Dasar jorok, ujar Aska menggeleng. Istrinya itu walaupun sedih, masih sempat lagi berulah ajaib. Fikir Aska. Abah, Ibu, aku berniat membawa Zahra untuk tinggal di rumah Kubah, kata Ustadz Aska sopan pada kedua mertuanya. Mereka sedang bersantai di ruang tengah rumah Zahra setelah selesai makan malam. Seperti biasa hanya Radit yang tidak berada di sana, karena dia masih berada di kantor. Abah Zahra tersenyum dan mengangguk, bawa saja nak Aska, dia kan sudah jadi tanggung jawabmu, jawab Abah Zahra. Benar nak Aska, tapi sering-seringlah berkunjung kemari ya, sahut Ibu Zahra tersenyum lembut. Baik Abah Ibu, ujar Ustadz Aska juga tersenyum. Zahra hanya diam seperti biasa, dia tidak banyak tingkah di hadapan kedua orang tuanya. Setelah itu mereka pamit ke kamar mereka di lantai atas. Kenapa kita harus pindah sih Pak Ustadz, kata Zahra mendudukkan dirinya di kasurnya melihat ke arah suaminya yang berjalan ke ruang ganti. Apalagi yang kau lakukan di situ, berdiri dan bersiap untuk sholat, Ustadz Aska tidak menjawab istrinya. Zahra ingin menjawab suaminya, tapi tiba-tiba dia teringat tadi siang suaminya marah karena dia tidak mau mendengar ucapannya. Zahra tidak punya pilihan lain selain mengikuti ucapan suaminya melangkah untuk bersiap dan sholat berjemaah dengan suaminya. Tidak lupa Aska juga kembali menyuruhnya untuk membaca surah-surah pendek. Selesai itu Zahra ingin bersiap untuk tidur, tapi ponselnya berdering. Zahra mengangkat panggilannya dan sedikit menjauhi suaminya, karena yang menghubungi itu adalah Ken. Halo Ken, ada apa? Tanya Zahra melalui panggilan telepon. Apa katamu sayang, ada apa? Kau tidak merinduiku? Kau kemana saja? Kenapa kau libur? Tanya Ken pada Zahra. Zahra jadi gelagapan, aku ada urusan keluarga sebentar Ken. Kau di mana? Tanya Zahra sengaja menukar topik pembicaraan. Aku di rumah, malam ini ada balapan, aku jemput kau seperti biasa ya, kata Ken. Tidak usah Ken, aku lagi malas keluar, alasan Zahra. Pokoknya, aku akan menjemputmu seperti biasa, dah sayang, Ken langsung menutup ponselnya. Zahra kembali melangkah masuk dan melihat suaminya sudah menutup matanya berbaring panjang. Zahra duduk di ranjang kembali melihat pada suaminya. Apa dia sudah tidur, gumam Zahra melihat suaminya. Saat menunjukkan pukul 11 malam Ken kembali menghubunginya dan memanggilnya pergi. Zahra melihat suaminya yang seperti tidur dengan pulas masih seperti posisi tadi, dia perlahan merinsut turun dari kasur ke ruang ganti dan memakai baju kaos juga seluar jeans panjang, dia tidak tampil seksi seperti biasanya. Zahra sudah berniat ingin keluar dari pintu tapi dikejutkan oleh suara suaminya. Kau mau kemana Zahra? Tanya Aska menatap istrinya, tadi dia terbangun karena merasa tenggorokannya sangat kering dan ingin pergi minum. Aku mau keluar sebentar, jawab Zahra. Ganti, kata Aska. Ganti apa? Ganti pakaianmu, dan kembali tidur-tidur. Aku hanya sebentar, kekeh Zahra. Jangan membantahku Zahra, lihat ini sudah pukul berapa. Tapi aku benar-benar hanya sebentar. Zahra. Sentak Aska yang membuat Zahra terloncat kaget, selama ini laki-laki di hadapannya itu sering ramah pada siapa saja dengan wajah lembutnya, melihat sisinya yang saat ini Zahra merasa sangat asing dengan sikap suaminya. Jangan perlakukan aku seperti laki-laki pecundang Zahra, aku ini suamimu, apa kau bisa mendengarku, apa pantas seorang wanita keluyuran di waktu seperti ini? Aku tidak pernah mempermasalahkan seperti apapun kau sebelumnya, tapi setelah kau menjadi istriku, aku tidak membenarkanmu melakukan semaumu Zahra. Ustadz Aska benar-benar marah pada Zahra. Zahra berkaca-kaca melihat suaminya yang berkilat amarah dari kedua bola matanya.
Dia melangkah pelan naik ke kasurnya dan menutup tubuhnya dengan selimut. Melihat Zahra berbaring di kasur, Ustadz Aska keluar dari kamar berniat untuk membasahi tenggorokannya yang terasa semakin kering karena bernada lebih tinggi. Sadar Ustadz Aska keluar dari kamar. Zahra semakin menjatuhkan air matanya. Jahat, batin Zahra. Keesokan harinya Zahra sudah menyiapkan beberapa barang yang ingin dia bawa ke rumah suaminya. Zahra hanya diam, tidak pernah mengeluarkan sepatah kata pun pada suaminya. Ustadz Aska juga hanya diam, tapi dia tetap membantu Zahra untuk berkemas. Setelah itu mereka pamit pada kedua orang tua Zahra. Di mobil mereka masih sama-sama diam. Beberapa waktu, akhirnya mereka tiba di rumah mewah berlantai 2 milik suami Zahra. Ustadz Aska membawa koper Zahra naik ke atas disusul oleh Zahra. Dia membawa barang-barang Zahra ke dalam kamarnya. Zahra hanya diam mengikuti suaminya tanpa protes sedikit pun. Zahra membuka kopernya dan menggantung baju-baju gamis miliknya. Setelah itu dia keluar dari ruang ganti dan duduk di sofa yang berada di kamar suaminya. Zahra mengeluarkan ponselnya dan memainkannya di sofa. Tidak lama Aska masuk ke dalam kamar dan duduk di sofa tempat Zahra duduk. Zahra sedikit pun tidak melihat pada suaminya yang duduk di dekatnya, dia masih mengingat Aska yang memarahinya semalam. Aku minta maaf soal sikapku semalam Zahra, kata Ustadz Aska dengan lembut menatap istrinya. Mendengar suara suaminya meminta maaf, Zahra masih tetap diam pura-pura memainkan ponselnya. Zahra, panggil Ustadz Aska. Zahra mengangkat pandangannya lalu tersenyum manis pada suaminya. Makan es krim yuk, panggil Zahra sudah kembali dengan mood cerianya, seperti tidak pernah terjadi apa-apa dengannya dan suaminya. Es krim, ulang Ustadz Aska. Enak loh makan es krim di jam seperti ini, ujar Zahra menaik turunkan alisnya. Sepertinya ada es krim di kulkas, kata Ustadz Aska yang mengingat jika dia ada menyimpan es krim di kulkasnya. Wah, benarkah? Suamiku memang yang terbaik, kata Zahra mengacung jempolnya dan mencium pipi suaminya sekilas berlari turun ke bawah mencari dapur untuk mengambil es krim. Ustadz Aska lagi-lagi tertegun dengan sikap Zahra yang menciumnya tanpa permisi, perlahan dia menarik kedua sudut bibirnya membayangkan sikap kekanakan istrinya. Ustadz Aska juga menyusul istrinya ke dapur. Di dapur dia melihat Zahra memakan es krim juga mengeluarkan beberapa buah dari kulkas untuk dia makan. Pak Ustadz, siapa yang mau membersihkan rumah ini? Tanya Zahra masih sibuk dengan es krimnya. Kau, siapa lagi? Canda Ustadz Aska dengan wajah santainya. Ya enggak bisalah, masak aku disuruh bersihin rumah segede ini. Yang benar saja, protes Zahra melihat suaminya dengan tangan yang masih menyuapi mulutnya es krim. Kalau begitu, izinkan aku menikah lagi, jadi ada yang menemanimu membersihkannya rumah ini. Uhuk. Zahra terbatuk mendengar ucapan suaminya yang meminta izin untuk menikah lagi. Ustadz Aska menepuk-nepuk pundak Zahra yang terbatuk. Apa, menikah lagi? Jangan mimpi, teriak Zahra menolak tangan Ustadz Aska dari pundaknya. Dia benar-benar kesal mendengar ucapan suaminya, padahal Ustadz Aska kan hanya bercanda. Fikirnya. Zahra memukul perut suaminya karena dia masih geram dengan candaan suaminya. Sakit Zahra, kata Ustadz Aska tertawa lebar. Ini pertama kali Zahra melihat suaminya tertawa lebar seperti itu. Dia tertegun karena suaminya sangat tampan dengan kedua lesung pipinya yang terlihat jelas. Tampan, kata Zahra tanpa sadar. Mendengar ucapan Zahra, Ustadz Aska menghentikan tawanya. Ustadz Aska mengambil buah di hadapan Zahra dan membawanya ke wastafel. Dia mencuci buah-buahan itu. Kenapa dicuci Pak Ustadz? Tanya Zahra yang sudah berdiri di samping suaminya. Dicuci dulu baru dimakan. Agar bersih, kata Ustadz Aska, masih serius mencuci beberapa buah. Zahra ternyata hanya fokus pada bibir merah suaminya. Hah, dasar, Zahra mesum. Perlahan Zahra mengangkat tangannya menyentuh bibir merah suaminya,
Ustadz Aska kaget dan langsung melihat pada Zahra yang menyentuh bibirnya. Bagaimana kau bisa memiliki bibir semerah ini? Apa karena kau berdarah Arab? Kata Zahra dengan mata yang fokus melihat bibir merah Aska dan mengusap-usapnya. Dek, dek, dek. Ustadz Aska mengalihkan pandangannya dari Zahra saat jantungnya berdebar-debar. Zahra tersenyum mendekatkan wajahnya pada wajah suaminya lalu memanggilnya, Pak Ustadz, panggil Zahra. Mendengar Zahra memanggilnya, dia langsung menolak dan, Kap. Halal kan? Hahaha, kata Zahra menertawakan suaminya yang membeku seperti manekin karena dia mencium bibirnya. Aku sering melakukan itu, entah kau pria yang keberapa hahaha. Kata Zahra melangkah naik ke atas kamar mereka dan meninggalkan suaminya yang mencerna kata-kata yang terakhir Zahra lontarkan. Aska menarik nafas berat mengingat ucapan Zahra jika dia sudah sering melakukan hal-hal yang tidak baik. Tentu saja Zahra hanya bercanda, karena Ustadz Aska satu-satu pria yang pernah menyentuh tubuhnya lebih dari tangan. Dan Zahra tidak sadar, jika candaannya nanti yang akan membawa bencana dalam dirinya sendiri. Tentu saja Aska mempercayai ucapan istrinya, melihat Zahra yang sangat liar padanya serta sering mempertontonkan lekuk tubuhnya, tapi dia menerima Zahra apa adanya karena Zahra adalah pilihan kedua orang tuanya. Aska tidak mempermasalahkan jika Zahra sudah tidak memiliki mahkota lagi, dia hanya ingin membimbing Zahra agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Tanpa mereka berdua sadari jika benih-benih cinta sudah mulai tumbuh di hati mereka berdua dengan bersamaan, yang semakin hari semakin subur. Ken, aku hamil, kata Sisil pada Ken. Ken kaget langsung melihat wajah Sisil, jangan bercanda Sil, kata Ken tidak terima jika Sisil hamil. Aku serius Ken, aku hamil. Terus apa hubungannya denganku Sisil? Kau tanya apa hubungannya denganmu? Tentu saja karena ini adalah anakmu Ken, suara Sisil mulai meninggi. Dari mana kau yakin itu anakku? Aku menyentuhmu, kau sudah tidak perawan lagi Sisil, elak Ken. Ini anakmu brengsek. Sisil benar-benar marah karena Ken tidak mau mengakui jika anak dalam kandungannya adalah anaknya. Tidak Sil, itu bukan anakku, lagi pula kau yang menggodaku Sil, dan aku sangat mencintai Zahra. Maaf Sil, Ken langsung pergi dari hadapan Sisil. Lagi-lagi Zahra, dan Zahra, aku membenci wanita itu. Lihat saja aku akan menyusun rencana untuk menghancurkan hidupnya sehancur-hancurnya sehingga tersenyum pun dia tidak akan mampu tersenyum lagi. Aku akan membongkar semua kebusukannya di hadapan kedua orang tuanya dengan cara licikku sendiri. Lihat saja Zahra, sebentar lagi kau akan hancur teriak Sisil seperti orang gila menjambak rambutnya. Sisil sudah sangat lama membenci Zahra dalam diam, karena kecantikan Zahra, juga karena Ken yang sudah lama dia sukai dalam diam. Sisil belum tahu jika Zahra sudah menikah. Malam hari Ustadz Aska sedang berkutat di dapur untuk masak makan malam buat mereka berdua. Zahra turun dari kamar dengan menggunakan tantop memperlihatkan belahan dadanya juga pusar dan pinggang indahnya, dia juga hanya menggunakan seluar ketat sejengkal, seperti itulah penampilan Zahra yang terlalu terbuka. Ustadz Yayangku, sedang masak apa tuh? Wah, sudah seperti anak gadis saja manis sekali Pak Ustadznya, sindir Zahra pada suaminya yang lagi sibuk. Aska masih sibuk tanpa menjawab istrinya. Zahra berdiri di sebelah suaminya sambil menghidu aroma masakan suaminya yang terasa sangat lezat. Sepertinya enak, tambah Zahra. Aska melihat pada istrinya. Astagfirullah, pakaian apa yang kau pakai Zahra? Kata Aska melihat istrinya yang lagi-lagi mempertontonkan lekuk tubuh indahnya. Pakaian yang terbuat dari kain sayang, goda Zahra tersenyum manis mengangkat-angkat alisnya. Pergi ganti Zahra. Bagaimana jika ada yang datang kemari? Aku udah lapar soalnya Pak Ustadz, kata Zahra merengek memonyongkan bibirnya. Dari tadi kau hanya bermalas-malasan Zahra, kenapa kau tidak masak saja, kata Ustadz Aska. Aku kan menjaga suamiku yang tampan ini,
bagaimana jika dia pergi? Kata Zahra tersenyum manis membuat Ustadz Aska kesal melihatnya. Flashback. Zahra melihat suaminya yang sudah rapi ingin berangkat ke masjid. Mau kemana? Tanya Zahra menghampiri suaminya. Aku mau ke masjid Zahra. What? Jadi aku bagaimana? Tanya Zahra langsung memegang lengan suaminya. Aku hanya sebentar, selepas sholat maghrib aku langsung pulang. Zahra menggeleng mengeratkan pegangannya pada lengan suaminya. Aku tidak mau, aku takut sendirian di sini. Hanya sebentar Zahra, bujuk Aska pada istrinya. Zahra menggeleng tidak mau ditinggal walau sebentar. Aska hanya bisa menarik nafas berat karena Zahra tidak ingin ditinggal sendirian di rumah. Selesai. Flashback. Ustadz Aska menghidangkan masakannya di meja makan setelah selesai memasak buat dia dan Zahra. Wah kelihatannya enak, suami idaman. I love you, kata Zahra membentuk jarinya seperti hati. Ustadz Aska seperti biasa hanya menggeleng melihat tingkah Zahra yang menurutnya terlalu kekanakan. Zahra mulai menyuapi makanannya, enak banget, kata Zahra dengan mulut yang penuh. Makan jangan bicara Zahra, lihatlah mulutmu yang penuh karena makanan. Zahra hanya tersenyum manis mendengar ucapan suaminya. Setelah selesai makan malam Zahra hanya duduk melihat suaminya yang merapikan bekas makan mereka. Zahra kekenyangan karena makan terlalu banyak. Pak Ustadz, di mana Pak Ustadz mengambil uang bisa membeli rumah segede dan semewah ini? Tanya Zahra yang memang tidak tahu jika suaminya memiliki usaha di Mesir, bahkan Aska memiliki villa yang jauh lebih besar di Mesir. Ngerampok, jawab Ustadz Aska asal, entah mengapa sikap Zahra perlahan menular padanya yang sering bicara ngawur. Seriusan dong, masak ia ngerampok sih? Itu tidak penting Zahra, apa kau masih bisa berdiri? Jika iya, naiklah ke atas bersiap untuk sholat isyak, Aska masih sibuk membersihkan. Kenapa sholat lagi? Sholat lagi sih, protes Zahra berdecak. Nyawa yang kau hembuskan itu miliknya, yang kau pijak, yang kau tinggali, pokoknya semua miliknya, kau menggunakannya secara gratis tanpa membayarnya Zahra. Apa kau masih tidak malu jika sholat yang dia perintahkan hanya beberapa menit saja kau masih tidak mau? Kadang manusia sibuk malu pada sesamanya, tapi tidak tahu malu pada penciptanya. Ujar Ustadz Aska santai sambil mencuci piring bekas makan mereka. Zahra menatap punggung suaminya dengan wajah yang terdiam mencerna setiap ucapan yang suaminya lontarkan. Setelah selesai sholat, Ustadz Aska mengambil dua Al-Quran dan membaca Al-Quran bersama istrinya walaupun Zahra tidak mau tapi dia tetap memaksanya, bahkan Ustadz Aska tidak segan-segan meninggikan suara pada istrinya jika dia tidak mau mendengar. Setelah selesai baca Al-Quran Zahra langsung naik ke ranjang Ustadz Aska dan membahkan tubuhnya di sana. Kenapa dapat suami Ustadz sih? Oceh Zahra berbaring membelakangi suaminya dengan cemberut. Karena sudah hampir pukul 11 malam baru dia menyuruh istrinya berhenti baca Al-Quran. Aska memang sengaja melakukan itu pada Zahra. Allah melaknat seorang istri yang tidur membelakangi suaminya, apalagi dalam keadaan marah, kata Aska menegur istrinya. Ustadz Aska benar-benar ingin mengajari Zahra bagaimana caranya untuk menjadi seorang istri yang sesungguhnya. Zahra menarik nafas dalam, dia juga tahu apa yang dikatakan suaminya itu benar, hanya saja dia kadang tidak bisa mengontrol dirinya. Zahra membalikkan tubuhnya menghadap pada suaminya, sedikit mendekati Ustadz Aska. Pak Ustadz, apa Pak Ustadz sudah tidur? Tanya Zahra yang melihat suaminya menutup kedua bola matanya. Belum Zahra, ada apa? Tanya Aska tanpa membuka kedua bola matanya. Bagaimana jika aku pindah kampus saja, aku belajar di tempat Pak Ustadz mengajar, kata Zahra menul-noel pipi suaminya. Tidak bisa Zahra, kampus tempatku mengajar memiliki peraturan yang sangat ketat, di sana tidak dibenarkan seorang dosen berhubungan dengan mahasiswa atau mahasiswi, jika sampai itu terjadi, maka dosen tersebut akan dikeluarkan, kata Aska melihat sekilas pada istrinya kemudian kembali menutup matanya. Masak sih,
kata Zahra tidak percaya pada ucapan suaminya. Berapa jam waktumu tadi mengaji Zahra? Tanya Ustadz Aska. Zahra kesal mendengar pertanyaan suaminya. 2 jam Pak Ustadz, jawab Zahra sedikit kesal. Jika kau masih saja mengoceh dan tidak ingin tidur, aku akan menambah beberapa surah lagi keesokan harinya, kata Ustadz Aska tidak main-main pada Zahra. Zahra membolakan kedua matanya. Baiklah, aku tidur, kata Zahra cepat dan menutup kedua bola matanya. Ustadz Aska menarik satu sudut bibirnya saat Zahra buru-buru menutup kedua bola matanya memaksa untuk tidur. Beberapa hari berlalu akhirnya mereka berdua akan kembali beraktivitas seperti biasanya. Zahra masih di kamar dan bersiap-siap untuk ke kampus. Ustadz Aska berkutat di dapur membuat sarapan untuk mereka berdua. Selama beberapa hari menikah, dialah yang berperan seperti istri menyediakan makanan untuk mereka berdua. Tapi Aska sama sekali tidak keberatan, dia yakin, suatu hari nanti Zahra pasti berubah.